Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari ide bisnis kami yang berupa pengembangan dan peningkatan kualitas usaha mebel berbahan bau kayu jati menggunakan website techwoodfurniture.co.id. Anggota kelompok 2 antara lain Fadila Cahya Salsabil, Janeta Farazia Wahidati, Maulana Sayyidin Malik Ibrahim, Muhammad Abdillah, dan Muhammad Rijal. Di sini kami akan membahas tentang latar belakang, deskripsi usaha, metode pelaksanaan, dan penutup. Di sini saya akan menjelaskan yaitu latar belakang. Latar belakang dari munculnya usaha kita yaitu jati merupakan salah satu jenis kayu yang diminati dalam penggunaan sebagai bahan baku mebel. Jadi konstruksi maupun kerajinan kayu jati memiliki kelas yang awet dan kuat, tahan yang tinggi, namun memiliki unsur daur ulang yang panjang. Itu menurut Listianto pada tahun 2020. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, produk-produk mebel dan kayu semakin diminati pasar lokal maupun internasional, terlihat dari tingginya pesanan. Hal ini dikarenakan produk tersebut memiliki keunggulan tahan lama, serat kayu alami, mudah untuk dibentuk dan tahan oleh rayap. Selanjutnya itu ada deskripsi usaha. Nah, di sini ada yang pertama yaitu tujuan mulia. Tujuan mulia sendiri terdiri dari menyampaikan cara pengembangan dan peningkatan kualitas usaha mebel yang berbahan baku kayu jati. Yang kedua ada mengetahui cara pemasaran yang berbasis website. Yang ketiga yaitu memberikan informasi bagaimana cara mengembangkan usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan berkualitas. Yang selanjutnya ada tujuan juga yaitu agar konsumen yang tertuju pada produk ini adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan furniture untuk keperluan atau perlengkapan rumah. Yang selanjutnya ada produk. Produk yang kami hasilkan berupa set perlengkapan rumah seperti meja, kursi, dan lemari. Selanjutnya ada analisis pemasaran. Yang pertama ada kekuatan dari kita sendiri, yaitu bahan baku kayu ini memiliki kekuatan yang bagus sehingga tidak mudah rapuh dan memiliki daya tahan yang lama. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan dari penjualan produk mebel kita bergantung pada ketersediaan kayu, karena mebel ini membutuhkan jenis kayu jati yang berkualitas tinggi. Yang ketiga ada peluang. Peluang dari produk mebel kita mempunyai banyak peluang karena sedikitnya penjual mebel yang tidak memperhatikan kualitas kayu sehingga keawetan produk kurang memadai, dan minimnya pesaing yang benar-benar memperhatikan kualitas menjadikan banyaknya peluang untuk menarik konsumen agar konsumen mau membeli produk dari kita. Selanjutnya ada ancaman. Jadi ancaman yang mungkin terjadi itu disebabkan oleh bahan baku produk ini sendiri, seperti bahan baku kayu yang berkualitas sulit didapatkan. Yang selanjutnya ada place. Kami membuka toko produk ini dengan produksi mebel sendiri dan juga memasarkan dengan dibantu media online. Selanjutnya ada target. Target kami memasarkan produk mebel kepada konsumen yang membutuhkan furniture untuk mengisi rumah dan membutuhkan perabotan rumah. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi yang digunakan pada usaha ini adalah berbasis website. Website ini digunakan untuk memudahkan kami dalam pemasaran produk. Di dalam website ini terdapat beberapa tampilan untuk admin, konsumen, dan pengunjung, yang dimana di dalamnya disediakan berbagai macam data dan informasi yang berguna untuk memudahkan dalam jual beli. Seperti di dalam tampilan admin, terdapat data-data seperti data login, data kategori produk, data update produk, data pemesanan, data konfirmasi, data kota,
data pengiriman, data laporan, data konsumen, dan data kontak. Selain itu, juga terdapat beberapa informasi-informasi, antara lain info login, info kategori produk, info update produk, info pemesanan, info konfirmasi, info kota, info pengiriman, info laporan, info konsumen, dan info kontak. Selanjutnya, pada tampilan pengunjung. Di dalam tampilan pengunjung, terdapat data-data seperti data perencanaan produk, data registrasi. Selain itu, juga terdapat beberapa informasi-informasi, antara lain informasi dalam pencarian produk, info detail produk, info registrasi validasi, info registrasi invalid. Selanjutnya, yaitu tampilan konsumen. Di dalam tampilan konsumen terdapat data-data seperti data login, data pencarian produk, data checkout, data konsumen, data detail pemesanan, data transaksi pembayaran, data konfirmasi, dan data kontak. Selain itu, juga terdapat beberapa informasi-informasi, antara lain info login, info pencarian produk, info checkout, info konsumen, info detail pemesanan, info transaksi pembayaran, info konfirmasi, dan info kontak. Ini merupakan perancangan website untuk memudahkan dalam jual beli produk mebel kami. Ini merupakan use case diagram, yang dimana juga terdapat 3 tampilan. Yang pertama, tampilan untuk admin, untuk pengunjung, dan untuk konsumen. Di dalam tampilan admin terdapat login dan update produk, yang dimana di dalam update produk terdapat fitur untuk menghapus produk, menambahkan produk, dan detail produk. Selain itu, admin juga dapat mengecek pemesanan yang sudah di check out oleh konsumen. Setelah itu, dapat mengecek juga pembayaran yang telah dilakukan oleh konsumen. Selain itu, juga dapat konfirmasi pemesanan. Pemesanan tersebut yang telah dilakukan konsumen dalam melakukan pembayaran atau transaksi. Selain itu juga ada tampilan untuk pengunjung. Di dalam pengunjung terdapat 2 tampilan. Yang pertama, tampilan untuk melihat-lihat produk, dan tampilan untuk registrasi. Selanjutnya, tampilan untuk konsumen. Di dalam tampilan konsumen ada fitur untuk login. Setelah itu diarahkan untuk pencarian produk. Setelah itu, jika berminat atau sesuai dengan produk tersebut, bisa melakukan check out dan melakukan pembayaran. Setelah itu melakukan konfirmasi pembayaran, dan konsumen juga dapat melihat status pemesanan dan tahap akhir yaitu penerimaan pesanan. Selanjutnya, pada slide selanjutnya akan membahas mengenai keuangan. Pada slide ini kita akan membahas mengenai 2 aspek, yaitu aspek keuangan dan ekspektasi penjualan dan laba. Pada aspek keuangan, pada slide ini pertama yaitu tabel yang diperlihatkan, yaitu merupakan tabel aspek kelayakan pada produk kami. Pada tabel ini di mana kita akan membahas mengenai besarnya biaya yang diperlukan untuk investasi, modal kerja, hingga pengembalian investasi dari bisnis yang akan dijalankan, dan perhitungan menggunakan rumus penilaian investasi. Pada biaya rata-rata atau HPP, kita mendapatkan jumlah sebesar 14 juta. Untuk selanjutnya, harga jual, di mana kami mengharapkan harga jual sebesar 14.699.000 dengan menambahkan keuntungan yang kita harapkan yaitu Rp500.000. Selanjutnya yaitu break even point. Pada break even point ini kita menemukan bahwa jumlah yaitu sebesar 50,98. Jadi usaha ini untuk mencapai titik impas jika produk kita berhasil menjual sebanyak 51 furniture dengan harga jual per unit yaitu 14.699.000. Selanjutnya mengenai ekspektasi penjualan dan laba. Dalam tabel ini
Slide selanjutnya kita mengetahui bahwa usaha ini dapat mengembalikan modal atau memiliki keuntungan pada bulan kedua produksi. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan dan solusi. 1. Permasalahan. 1. Permasalahan pada bisnis ini yaitu ketersediaan kayu jati dengan kualitas yang baik tergolong sulit untuk dicari. 2. Tenaga ahli dalam tim kami untuk pembuatan mebel berbahan baku kayu jati masih terbatas. 3. Belum memiliki relasi yang dapat diajak untuk bekerjasama dalam usaha mebel ini. 2. Solusi. 1. Harus benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sisa-sisa kayu dari proses pemotongan akan dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan kecil. 2. Kami akan melakukan analisis terlebih dahulu ke tempat pengrajin mebel. 3. Berusaha untuk menyebarkan produk-produk menggunakan website agar banyak dikenal oleh banyak orang dan orang akan tertarik dengan usaha mebel kami. B. Analisis pasar. Analisis pasar yang dilakukan seperti analisis potensi pasar, intensitas persaingan, dan juga market share yang akan dicapai. C. Analisis kompetitor atau kompetitor analisis. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam mebel, kemudian memahami pasar untuk menemukan celah potensial. Selanjutnya, yaitu mengetahui perkembangan usaha guna menganalisis pesaing, dan yang terakhir, menetapkan tujuan untuk pertumbuhan. D. Analisis kompetitor atau kompetitor analisis. Kami menggunakan website untuk melakukan pemasaran secara online. Selain itu, akan membuat konten tentang mebel yang apabila konten tersebut banyak ditonton, maka semakin besar kesempatan kami untuk mendapatkan uang dari iklan. E. Traction. Kami melakukan beberapa indikator tentang minat pelanggan terhadap produk mebel yang kami tawarkan. Selanjutnya, kami juga menarik potensial joiner, yang dimana kami akan meyakinkan para pengusaha mebel untuk bergabung bersama startup kami. Dan yang terakhir, kami akan berusaha untuk selalu berinovasi untuk meningkatkan bisnis mebel berbahan kayu jati ini. Kemudian metode pelaksanaan. Pada metode pelaksanaan ini kami akan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, permintaan konsumen dan tuntutan pasar. Setelah adanya permintaan konsumen dan tuntutan pasar, selanjutnya kami akan melakukan riset produk. Setelah itu, pengembangan produk, kemudian uji kelayakan. Di sini, apabila produk tidak layak, maka akan dilakukan riset ulang, kemudian diuji kembali. Dan sebaliknya, apabila produk itu layak, maka akan ditentukan harga untuk penjualan produk, kemudian pemasaran kepada konsumen. Demikian proposal ini kami buat dengan harapan bisnis kami dapat berjalan dengan lancar. Dan dari usaha mebel ini kami berharap dapat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja yang berada di sekitar tempat kami mendirikan usaha, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.